Halo mahasiswa semuanya, kembali lagi berjumpa di mata kuliah Manajemen Rantai Pasok EKMA 4371. Nah, tidak terasa kita sudah menginjak di sesi yang ketiga. Nah, di sesi yang ketiga ini kita akan membahas materi mengenai peramalan dan metode-metode yang digunakan untuk peramalan permintaan. Nah, kita akan melakukan review sedikit teman-teman mahasiswa terhadap materi di sesi yang ketiga ini atau di minggu yang ketiga ini. Nah, peramalan sangat penting dilakukan di suatu perusahaan karena peramalan itu merupakan landasan dari seluruh keputusan strategis dalam rantai pasok. Nah, apa sih tujuan dari peramalan permintaan ini? Mungkin teman-teman sudah mengetahui semua bahwa tujuan peramalan adalah mengelola sumber daya yang ada di perusahaan dalam menghasilkan suatu produk sehingga dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga produk itu sampai ke tangan konsumen secara tepat waktu. Nah, di sini ada ketepatan waktu penyampaian produk ke konsumen. Nah, di samping peramalan, di sesi yang ketiga ini kita juga akan membahas atau mereview sedikit tentang metode-metode yang digunakan dalam peramalan permintaan. Nah, metode yang digunakan ada 4 metode, yaitu yang pertama metode kualitatif, kemudian yang kedua ada metode time series, yang ketiga ada metode kausal, dan yang keempat ada metode simulasi. Nah, kita akan bahas secara singkat keempat metode tersebut. Yang pertama kita bahas mengenai metode kualitatif. Metode peramalan kualitatif adalah metode yang didasarkan dari pandangan subjektif atau peramalan dari manusia. Kemudian yang kedua, kalau metode time series adalah metode yang menggunakan data-data dari masa lampau, kemudian data tersebut dipakai sebagai indikator dalam menentukan tren peramalan suatu produk di masa yang akan datang. Kemudian metode yang ketiga ada namanya metode kausal. Nah, metode kausal ini adalah metode yang menggunakan cause and effect dalam menentukan peramalan dari suatu produk. Nah, yang keempat ada namanya metode simulasi. Apa itu metode simulasi? Metode simulasi adalah metode yang menggunakan perpaduan antara metode time series dan metode kausal untuk menjawab suatu pertanyaan. Misalkan begini, kita ambil contoh yaitu tren perilaku konsumen terhadap dibukanya supermarket baru dan bagaimana pengaruhnya pada supermarket lama yang ada di tempat tersebut. Mungkin dengan adanya supermarket baru ini perilaku konsumen akan pindah ke supermarket baru dan cenderung supermarket lama itu akan mengalami penurunan permintaan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya silakan mahasiswa semuanya nanti pelajari modulnya, modul manajemen rantai pasok edisi ketiga dari Universitas Terbuka. Kemudian saya ingatkan kembali lagi untuk sesi ini, di sesi yang ketiga ini akan ada tugas tutorial yang pertama. Jadi teman-teman mahasiswa ingat mengerjakan tugas itu ada durasi waktu pengerjaan. Masing-masing tugas itu durasinya adalah 2 minggu setelah dimulainya masa tutorial yang ketiga ini. Kemudian di samping diskusi, di sesi ini juga ada diskusinya sama, teman-teman silahkan kerjakan. Dan ingat waktu mengerjakannya juga dibatasi selama 2 minggu. Kemudian ada juga tes formatif. Silakan juga mahasiswa semuanya dikerjakan. Jangan lupa di setiap sesinya mahasiswa juga mengisi daftar hadir. Itu sangat penting sekali untuk mengisi daftar hadir. Jangan sampai mahasiswa kasihkan membuat tugas, diskusi, tapi lupa mengisi daftar hadir. Itu juga merupakan kerugian bagi mahasiswa. Nah, tidak henti-hentinya sebagai penutup di sapaan ini saya ingatkan kepada mahasiswa untuk tetap semangat, tetap belajar yang rajin, tetap ikuti perkuliahan manajemen rantai pasokan ini dengan semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga teman-teman dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kita selalu diberikan kesuksesan. Terima kasih.